Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwanuddin. Saya dari kelas era 8 Prodi Manajemen semester 3 di Universitas Primagraha. Dengan tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi. Berbicara tentang ekonomi, mungkin sebagian kita berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang rumit. Tapi sebenarnya, teori ekonomi membantu kita memahami hal-hal sederhana, seperti mengapa harga barang bisa naik atau turun. Terus, bagaimana orang memutuskan untuk membeli sesuatu, atau bagaimana perusahaan menentukan jumlah barang yang harus diproduksi. Sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa teori ekonomi sangat penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat dan negara membuat keputusan dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Dengan memahami teori ini, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam memahami kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Teori ekonomi juga kita membahas tentang ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan terkait produksi, konsumsi, dan distribusi sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro berfokus pada bagaimana harga barang dan jasa ditentukan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar, serta bagaimana pelaku ekonomi mengalokasikan sumber daya untuk memaksimalkan keuntungan atau kepuasan. Ekonomi mikro menurut berbagai sumber. Yang pertama dari KBBI, ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta masalah terkait seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Yang kedua menurut OJK, ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang banyak dengan sarana pemenuhan yang terbatas. Yang ketiga menurut definisi umum, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Di sini juga ada manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Punya banyak manfaat terutama dalam kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis. Kita bisa lebih paham bagaimana orang, rumah tangga, atau perusahaan membuat keputusan tentang apa yang mau dibeli, dijual, atau diproduksi. Ekonomi mikro juga ngajarin cara mengatur sumber daya yang terbatas supaya bisa dipakai seefisien mungkin. Selain itu, ilmu ini membantu kita ngerti bagaimana harga barang dan jasa terbentuk di pasar, serta apa yang memengaruhi perubahan harga. Bagi yang punya bisnis, ekonomi mikro penting buat menentukan harga produksi, jumlah produksi, dan strategi pemasaran supaya bisa untung lebih besar. Di sini juga ada perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah mengkaji interaksi individu dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk dalam perusahaan. Contohnya ekonomi mikro seperti warung makan sederhana seperti nasi goreng. Pemilik warung harus menghitung berapa harga nasi goreng yang akan dijual. Dia melihat biaya bahan-bahan seperti beras, minyak, telur, dan bumbu. Misalnya, jika harga telur naik, dia mungkin perlu menaikkan harga nasi goreng agar tetap untung. Tapi, dia juga harus berhati-hati jika harga terlalu tinggi. Pelanggan bisa memilih untuk makan di tempat lain. Ekonomi makro adalah mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Contohnya ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pemerintahan ingin meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan membangun lebih banyak jalan dan jembatan, sehingga aktivitas ekonomi meningkat dan pendapatan orang bertambah. Ada beberapa masalah pokok ekonomi. Yang pertama, kemiskinan. Contohnya adalah sulitnya memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya,
Sebuah keluarga yang berpenghasilannya sangat rendah tidak mampu membeli makanan yang cukup, membayar biaya sekolah anak, atau mendapatkan layanan kesehatan. Akibatnya, mereka hidup dalam kondisi yang kurang layak dan sulit keluar dari kemiskinan tanpa bantuan atau perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Contohnya adalah akses pendidikan yang tidak merata. Misalnya, anak-anak dari keluarga kaya bisa bersekolah di sekolah berkualitas tinggi dengan fasilitas lengkap. Sedangkan anak-anak dari keluarga miskin hanya bisa bersekolah di tempat dengan fasilitas minim dan guru yang terbatas. Hal ini membuat kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan jadi tidak seimbang. Yang ketiga, pengangguran. Contohnya adalah seseorang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan meskipun sudah mencari. Misalnya, seseorang lulusan sekolah atau universitas yang sudah melamar ke banyak tempat, tapi tidak diterima karena lapangan kerja terbatas atau karena keahlian yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, ia tetap tidak bekerja dan kesulitan memenuhi kehidupan hidup. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi rendah. Contohnya adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Misalnya, meskipun banyak orang mencari pekerjaan, jumlah lapangan kerja baru sangat sedikit atau tidak ada. Hal ini membuat ekonomi tidak tumbuh dengan baik karena banyak orang yang tidak bisa bekerja dan mengurangi daya beli serta konsumsi di pasar. Yang kelima, ketahanan ekonomi terhadap krisis, terus akses kehidupan pendidikan dan keterampilan. Itu adalah contoh masalah pokok ekonomi. Di teori ekonomi juga kita membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lain. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio atau perbandingan persentase. Perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan. Faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Elastisitas adalah derajat kepekaan kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu faktor yang memengaruhi fungsi permintaan atau penawaran. Berikut beberapa faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Banyak dan semakin baik barang substitusi, elastisitas permintaan juga bakal kian besar. Barang-barang yang punya substitusi cenderung memiliki elastisitas harga lebih tinggi dibanding yang tidak memiliki substitusi. Yang kedua, jumlah penggunaan barang dan jasa. Jumlah penggunaan barang dan jasa merepresentasikan tingkat kebutuhan dari barang tersebut di kalangan konsumen. Semakin besar jumlah pengguna suatu barang atau jasa, semakin besar elastisitas permintaannya. Yang ketiga, pengeluaran atas barang atau jasa semakin besar. Pengeluaran terhadap barang atau jasa, elastisitas permintaannya cenderung semakin tinggi. Sebagai misal, elastisitas barang mewah. Barang mewah cenderung bersifat elastis karena itu bukan termasuk kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Yang keempat, intensitas kebutuhan. Intensitas kebutuhan juga termasuk sebagai faktor yang memengaruhi permintaan. Artinya, apabila kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa sangat besar, pengaruh kenaikan harga terhadap permintaan cenderung minim. Yang ketiga, masa penyesuaian. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan jumlah barang atau jasa yang diminta, permintaannya akan kian elastis. Hal ini disebabkan karena konsumen memerlukan waktu untuk mempelajari pergerakan harga-harga baru. Yang keempat, pendapatan konsumen.
Faktor penghasilan ini disebut juga sebagai efek pendapatan. Tingkat pendapatan punya mempengaruhi kuat terhadap elastisitas permintaan barang atau jasa. Semakin tinggi pendapatan konsumen, jumlah barang dan jasa yang akan dibeli akan semakin meningkat juga. Jumlah pengguna barang merepresentasikan tingkat kebutuhan dari barang tersebut di kalangan konsumen. Semakin besar jumlah pengguna suatu barang atau jasa, terus di sini juga ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama, jumlah persediaan. Apabila perusahaan menyimpan persediaan barang dalam jumlah besar, kurva penawaran akan lebih elastis. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut bisa segera memasuki barangnya ke pasar. Jika ada permintaan dari konsumen atau masyarakat, jika stok habis, perusahaan bakal kesulitan memasuki barang sehingga kurva penawaran akan menjadi elastis. Yang kedua ada mobilitas faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Dalam hal ini, mobilitas tinggi pada faktor produksi memungkinkan produsen menyesuaikan kapasitas produksinya secara fleksibel. Dengan begitu, elastisitas permintaan yang menjadi lebih tinggi. Yang ketiga ada jangka waktu produksi. Jangka waktu berproduksi sangat memengaruhi elastisitas penawaran. Sebagai contoh, elastisitas penawaran barang industri akan berbeda dengan produk pertanian. Selanjutnya adalah pengertian ekonomi. Ekonomi adalah masalah sehari-hari yang dihadapi semua orang atau masyarakat, baik sebagai individu, kelompok, pemerintah, atau pengusaha maupun pejabat publik. Masalah ekonomi pada prinsipnya adalah masalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan atau konsumsi manusia dalam kehidupannya. Masalah ekonomi inilah yang mendasari orang melakukan kegiatan, usaha maupun bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Karena kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Walaupun kegiatan bisnis ini terdapat persaingan yang begitu ketat sehingga dengan perkembangan bisnis yang begitu pesat pada saat ini. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Untuk mengatasi masalah ekonomi, harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor ini bisa ditinjau lebih lanjut untuk mengatasi masalah yang ada. Berikut faktor-faktor masalah ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Faktor sumber daya alam berhubungan erat dengan masalah ekonomi dari segi ketersediaan bahan baku. Karena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan semakin menyempitnya lahan sumber daya yang diperoleh. Sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya yang dapat diperbaharui atau jumlahnya tidak terbatas, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau jumlahnya yang terbatas dan dapat habis. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Faktor SDM memiliki ketersediaan tenaga kerja. SDM merupakan elemen untuk dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal dan teknologi, sebab manusialah yang berperan mengendalikan faktor lainnya. Kompetisi SDM juga harus ditingkatkan melalui program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan minat dan kerja yang ditekuni. Produktivitas SDM juga patut menjadi perhatian agar bisa bekerja dengan efisien dan efektif. Yang ketiga ada proses distribusi. Distribusi merupakan kegiatan atau tindakan memindahkan produk dari pihak supplier kepada konsumen. Distribusi menjadi salah satu kunci keuntungan bagi perusahaan karena akan mempengaruhi biaya produk dan kebutuhan konsumen secara langsung. Misalnya, dengan distribusi yang tepat, perusahaan bisa lebih menekan biaya modal seperti menciptakan permintaan dari konsumen yang tinggi terhadap produk tersebut. Dengan adanya perkembangan teknologi digital di era saat ini,
Proses distribusi juga akan berubah dan beradaptasi menyesuaikan dengan perkembangan. Distributor juga harus mempelajari bagaimana proses distribusi yang tepat atau meningkatkan konsumsi. Yang keempat adalah meningkatkan konsumsi. Jumlah faktor yang menyebabkan tingkat konsumsi meningkat maupun menurun. Satu hal yang menyebabkan tingkat konsumsi menurun adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Maka angka pengangguran pun juga tinggi, sehingga keinginan seseorang dalam membeli barang juga menurun. Penyebab lainnya adalah kenaikan harga secara terus-menerus. Di teori ekonomi juga kita membahas tentang permintaan dan kurva permintaan. Permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu. Selama waktu periode tertentu, pengertian teori permintaan berdasarkan buku Ekonomi Mikro karya Sugiarto dan kawan-kawan pada tahun 2007 digambarkan sebagai hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga serta pembentukan pada kurva permintaan. Teori permintaan juga dapat berarti suatu komoditas yang dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang mau dan bersedia untuk membelinya. Konsumen kemudian membeli komoditas tersebut jika memiliki harga yang sesuai. Yang kedua, pengertian kurva permintaan. Definisi dari kurva permintaan sendiri adalah grafik yang menjadi gambaran hubungan yang ada antara harga sebuah barang dengan jumlah permintaan dari barang tersebut. Jumlah permintaan yang ada di pasar juga didefinisikan sebagai total semua barang permintaan yang berada di berbagai tingkat harga. Hal tersebut yang membuat kurva permintaan dapat diperoleh dengan adanya penggabungan dengan kurva permintaan individu. Teori ekonomi juga kita membahas tentang teori produksi. Teori produksi adalah satu konsep dasar ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber daya atau input untuk menghasilkan output atau produk. Teori ini sangat penting karena membantu perusahaan dalam menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam ini akan dibahas berbagai bentuk perusahaan, teori ekonomi terkait perusahaan, teori produksi, faktor-faktor produksi, dan konsep fungsi produksi. Di sini ada faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Secara umum, ada 4 faktor produksi. Yang pertama, tanah. Meliputi semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi. Contohnya, lahan pertanian, tambang, dan sumber air. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah merujuk pada upaya manusia yang dikerahkan dalam proses produksi. Kualitas tenaga kerja sangat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, modal. Meliputi aset fisik seperti mesin, peralatan, dan bangunan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, kewirausahaan. Merupakan kemampuan untuk mengorganisasi faktor-faktor produksi lainnya, mengambil resiko, dan mengelola usaha untuk menghasilkan keuntungan. Teori produksi juga ada tentang perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh satu orang. Dalam jenis usaha ini, pemilik memiliki kendali penuh atas seluruh operasi bisnis, pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan, sehingga pemilik bertanggung jawab penuh atas kewajiban dan hutang perusahaan. Di Indonesia, perusahaan perorangan sering dijumpai pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut dengan UMKM, seperti toko kelontong, bengkel, kios makanan, salon kecantikan, atau pedagang pasar. Perusahaan perorangan dianggap sebagai bentuk usaha paling sederhana dan mudah didirikan karena tidak memerlukan banyak persyaratan hukum, seperti halnya badan usaha yang lebih kompleks
Misalnya perseroan terbatas atau koperasi. Terus ada beberapa karakteristik perusahaan perorangan dari perusahaan perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan tunggal. Dimiliki oleh satu orang yang mengelola seluruh aspek bisnis, mulai dari perencanaan hingga operasional harian. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas. Pemilik bertanggung jawab penuh atas segala kewajiban dan utang perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian atau memiliki utang yang besar, aset pribadi pemilik dapat digunakan untuk melunasi kewajiban tersebut. Yang ketiga, kontrol. Pemilik memiliki kontrol penuh dalam pengambilan keputusan, tanpa perlu berunding dengan pihak lain. Ini memudahkan proses pengambilan keputusan, terutama dalam kondisi yang membutuhkan respon cepat. Yang keempat, ada modal. Sumber modal utama biasanya berasal dari tabungan pribadi pemilik atau pinjaman. Karena keterbatasan modal, skala usaha perusahaan perorangan umumnya lebih kecil dibandingkan perusahaan berbadan hukum. Yang kelima, tidak ada pemisahan ilegal. Tidak ada perbedaan hukum antara pemilik dan perusahaan. Ini berarti keuntungan dan kerugian perusahaan langsung terkait dengan pemilik. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat membuat keputusan untuk mengelola sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Tujuan dari teori ekonomi adalah untuk memahami bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi, serta bagaimana harga terbentuk di pasar. Teori ekonomi mencangkup berbagai konsep dan model yang digunakan untuk menganalisis perilaku individu, perusahaan, dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ekonomi membantu kita memahami bagaimana berbagai faktor dalam perekonomian berinteraksi, seperti keputusan konsumen dan produsen, harga pasar, dan kebijakan pemerintah. Dengan mempelajari teori ekonomi, kita bisa lebih mengerti bagaimana cara terbaik menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan distribusi kekayaan. Ekonomi adalah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena berkaitan dengan bagaimana keputusan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan individu, perusahaan, dan negara secara keseluruhan. Jadi, itulah beberapa penjelasan tentang teori ekonomi yang penting kita pahami. Semoga ini bisa membantu kita melihat bagaimana keputusan ekonomi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.